Sabar. Diri Tuhan. Udah, Bang, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. Udah biar ya, Bang. Sudah biar aja sana. Ya ketemu. Buka dulu sekarang. Naik aja. Dia suruh buka nggak mau. Video. Apa? Halo teman-teman muda sekalian, kembali lagi dengan saya Vincentius Aditya. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh teman saya, tentunya kaum muda dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Sebelumnya biarkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo Mas. Ya, halo rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Remy Santoro Baru. Saya merupakan mahasiswa di Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Sanatadharma Yogyakarta. Oke, untuk saat ini lagi sibuk ngapain Mas? Yang jelas dan yang utama adalah saya lagi sibuk kuliah. Ya. Tapi di samping itu, untuk menunjang kehidupan di kota Paratapan ini, saya mencari pekerjaan, yaitu supir freelance. Oke, untuk menunjang kehidupan sebagai anak rantau yang saya sangat menjadi teladan sekali ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sedikit mengenai hak asasi manusia. Nah, untuk Mas Andrew sendiri, apa sih Mas yang sudah diketahui tentang hak asasi manusia itu Mas? Hak asasi manusia, kalau kita melihat dari kalimatnya itu, di depan itu ada kata hak. Kalau menurut saya sendiri itu artinya adalah hak itu kebebasan atau apapun yang bisa kita dapat dari segala sesuatu yang terjadi, gitu Mas. Oke, ya. Memang benar sekali teman-teman bahwa hak itu pada intinya adalah kebebasan setiap orang, setiap individu untuk melakukan apapun. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita memang akan berbicara tentang hak asasi manusia, tetapi kita lebih kerucutkan lagi, itu lebih bersempit lagi. Kita akan membahas mengenai hak dalam memeluk agama, kebebasan untuk beragama. Nah, kalau menurut Mas Andrew sendiri, di Indonesia kan saat ini lagi gencar-gencarnya mengenai kebebasan beragama. Apa sih yang menjadi perlu diperhatikan lagi bagi warga Indonesia tentang kebebasan beragama? Apa yang menjadi prihatin sekarang ini? Yang menjadi keprihatinan sekarang ini tentu kalau kita melihat berita-berita yang di televisi maupun di sosial media yang lainnya, Mas, adanya diskriminasi pada agama tertentu yang secara khususnya adalah minoritas, di mana di negara kita ini masih sangat banyak sekali diskriminasi yang terjadi. Adanya larangan beribadah, kemudian pembubaran ibadah secara paksa, meskipun itu juga ibadah itu sudah dilakukan di tempat-tempat yang tidak menghargai atau memang tempat yang sudah dikhususkan untuk ibadah, seperti di gereja, kuil, kelenteng dan sebagainya. Tapi hal itu bisa menjadi sebuah keprihatinan dan kesedihan menurut saya, karena sudah beribadah di tempatnya tapi dibubarkan secara paksa. Kemudian ada juga pendirian rumah ibadah yang dipersulit untuk dikeluarkannya izin membangun bangunan atau apa itu namanya
Jadi bagi saya memang ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada konstitusi hukum Indonesia yang menjamin, ya, dalam undang-undang itu kan dijamin bahwa setiap warga negara Indonesia itu berhak untuk beribadah, berhak untuk memeluk agamanya masing-masing tanpa adanya gangguan dari orang lain. Ini tentu bagi saya belum bisa tercapai karena yaitu tadi masih banyak diskriminasi yang terjadi khususnya pada umat-umat beragama yang memang skalanya itu masih minoritas. Itu mas yang menjadi keprihatinan saat ini tentang kebebasan beragama. Jadi kalau boleh saya katakan belum secara sepenuhnya bebas, gitu mas. Ya, benar sekali teman-teman bahwa pada beberapa tahun belakangan ini saja yang mungkin yang kasus-kasus baru kita temui bahwa orang belum memiliki hak, jadi masih bisa dikatakan terikat. Bukan berarti mereka memiliki kebebasan untuk memeluk suatu agama, tetapi lebih kepada paksaan dan itu yang menjadi suatu keprihatinan. Contohnya beberapa tahun belakangan ini ada misalkan larangan untuk mendirikan tempat ibadah di satu daerah. Itu bukan hanya agama kita saja, tetapi ada beberapa agama lainnya. Terus ada juga larangan untuk beribadah, bahkan sebenarnya ibadah itu dilakukan di rumah, mas, tapi tetap ada larangan itu. Itu yang menjadi keprihatinan kita sekarang ini. Nah, kita sebagai orang muda, kita juga harus mengerti bagaimana sih cara kita mengatasi itu, kan begitu. Nah, sebelumnya Mas Andrew sendiri apakah sudah tahu bahwa sebenarnya ada dokumen gereja yang mengajarkan tentang kita tetap harus memperjuangkan hak kebebasan beragama kita? Dokumen gereja, kalau di agama itu kan dokumen gereja itu. Oh ya, betul. Kalau nggak salah itu ada 121 atau 129 dan itu sebenarnya saya belum membaca semuanya, jadi belum tahu semuanya tentang hak asasi. Tapi mungkin saya sempat melihat di satu dokumen kalau nggak salah itu Guardian Space. Oh iya. Itu juga ada yang membahas tentang hak asasi manusia. Oke. Benar, di Gaudium Express juga ada. Kemudian secara fokus ada di Pacem Interis itu pada artikel 11, 13 dan juga 14. Saya bacakan. Jadi pada artikel tersebut itu ada penjelasan mengenai hak-hak untuk hidup. Kemudian ada juga hak untuk melanjutkan pendidikan, hak untuk ikut beragama dimanapun kepercayaan kita. Nah, kita mau sedikit mendalam ini tentang kebebasan beragama di artikel 14. Jadi lebih difokuskan pada artikel 14. Nah, kalau kita boleh dan punya hak banyak sekali, ya, terkhusus orang muda untuk bisa memeluk agama sebenarnya dan meyakini suatu agama yang memang sudah kita percaya. Jadi pada artikel 13, 11, 12, 11, 13 dan 14 akan saya bacakan bahwa isinya itu mungkin ini agak panjang ya teman-teman. Untuk artikel 11 itu dikatakan bahwa akan tetapi yang pertama-tama perlu dibahas ialah hak-hak manusia. Ia berhak untuk hidup, ia berhak atas keutuhan badannya dan atas upaya-upaya yang diperlukan untuk pengembangan hidup yang sewajarnya, khususnya makanan, pakaian, tempat berteduh, perawatan kesehatan, istirahat, dan akhirnya pelayanan sosial yang dibutuhkan. Oleh karena itu, ia berhak mendapat pemeliharaan kalau sedang sakit, menderita cacat akibat pekerjaan, menjadi janda, lanjut usia, terpaksa menganggur, atau bila tanpa kesalahannya sendiri kehilangan nafkahnya. Itu untuk artikel 11 mas, itu lebih kepada sosial. Nah, kita lanjut untuk ke artikel 13. Nah, sedangkan dalam artikel 13 itu dikatakan secara hakiki manusia berhak ikut memanfaatkan buah-buah kebudayaan. Karena itu mendapat pendidikan umum yang baik dan latihan teknis atau kejuruan yang serasi dengan taraf perkembangan pendidikan di negerinya. Lagi pula perlu direncanakan suatu sistem untuk
warga masyarakat yang berbakat peluang menempuh studi lebih lanjut supaya di kemudian hari mereka sedapat mungkin menduduki posisi-posisi yang penuh tanggung jawab dalam masyarakat sesuai dengan bakat alami mereka dan keterampilan yang mereka peroleh. Kemudian untuk yang artikel 14 sendiri, termasuk hak-hak manusia juga dapat beribadat kepada Allah mengikuti dorongan yang tepat suara hatinya sendiri dan mengakui agamanya secara private maupun di muka umum. Lactantius jelas mengajarkan bahwa inilah persyaratan kelahiran kita sendiri, bahwa kepada Allah yang menciptakan kita lambungkan hormat pujian yang layak baginya, bahwa Ia kita akui sebagai Allah yang esa dan kita patuhi dari ligatura atau ikatan ketakwaan yang mengikat kita dan menambah kita pada Allah. Nah, jadi dari 3 artikel itu tadi semua membahas tentang kebebasan atau hak dalam setiap individu, Mas. Tetapi lebih difokuskan pada artikel 14. Jadi untuk teman-teman jangan khawatir ketika mendapat penolakan, jangan terus merasa takut, Mas. Jadi tetap harus berani menunjukkan bahwa kita itu punya hak untuk memeluk agama, hak untuk percaya pada suatu agama. Jadi untuk teman-teman jangan kemudian merasa takut. Oke, Mas, bagaimana? Apakah sudah dilakukan, Mas? Iya, ini sangat baik ya menurut saya, karena dengan berbicara tentang kami kita juga dibekali oleh dokumen yang tertulis dari gereja. Kemudian tadi juga ada artikel 14 yang memang di awalnya itu ada kata beribadah kepada Allah, itu memang sangat-sangat baik, dan kalau manusia ini sudah cukup menjadi bekal kita untuk semakin berani, semakin yakin bahwa itu tadi yang sudah disampaikan oleh Mas, jangan takut beribadah. Kalau misalkan di apa namanya di bisa dibilang dilarang, nah ya dilarang atau apa namanya diganggu dan sebagainya, itu jangan takut, karena ya ini kita ini sebenarnya beribadah itu sudah dilindungi, satu jelas oleh konstitusi dan kemudian ditambah dengan dokumen gereja yang mengatakan seperti itu. Jadi ini sangat bagus, saya sudah merasa ditemukan dan semakin yakin mata untuk wah udahlah aku belajar, gak masalah, mau kamu mau merebut mau gimana pun ini saya sudah ditemukan. Iya, betul sekali teman-teman. Jadi beberapa waktu yang lalu juga Presiden kita Bapak Insinyur Joko Widodo sudah menekankan bahwa jangan takut ketika mendapat larangan, mendapat gangguan untuk beribadah. Jangan takut untuk melapor, sebab banyak yang melindungi kita untuk melakukan ibadah, untuk beribadah, untuk mendapatkan hak keutuhan hak kita. Nah, maka dari itu sekali lagi misalnya bahwa teman-teman janganlah kemudian ketika sudah mendapat larangan kemudian teman-teman menjadi takut untuk beribadah. Nah, itu yang sebisa mungkin untuk jangan dilakukan. Begitu Mas Andro. Terima kasih sudah mendampingi, sudah menemani saya ngobrol-ngobrol sedikit tentang hak kita sebagai warga negara untuk